Pernahkah Anda berhenti sejenak saat menikmati manisnya madu dan bertanya, bagaimana keajaiban ini bisa terjadi? Bagaimana makhluk sekecil ini mampu menciptakan sesuatu yang begitu sempurna? Jawabannya lebih luar biasa dari yang Anda bayangkan. Ini adalah kisah tentang navigasi tanpa peta dan sebuah sistem sosial yang jauh lebih kompleks dari yang kita duga. Ini adalah kisah tentang bagaimana madu dibuat dan mengapa lebah adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Lebah, makhluk kecil yang seringkali luput dari perhatian, namun memiliki peran besar dalam ekosistem dan pertanian dunia. Dari ribuan spesies yang tersebar di seluruh penjuru bumi, hanya sebagian kecil yang mampu menghasilkan madu. Ada 3 jenis lebah madu utama yang dikenal dan dibudidayakan. Yang pertama, lebah Apis mellifera. Yang kedua, lebah Apis cerana. Dan yang ketiga, lebah Apis dorsata. Mari kita mulai perjalanan dengan mengenal ketiga jenis lebah ini. Lebah yang pertama ialah Apis mellifera. Apis mellifera atau dikenal sebagai lebah madu Eropa merupakan spesies lebah madu paling populer yang dibudidayakan dan paling luas penyebarannya. Awalnya, lebah madu Eropa ini secara alami mendiami Eropa, sebagian Timur Tengah dan seluruh Afrika. Namun, peta persebaran alaminya berubah drastis sejak era kolonialisme Eropa. Sejak abad ke-17, Apis mellifera tiba di Amerika Utara. Kemudian, pada abad ke-19, giliran Australia dan Selandia Baru. Tujuannya ini untuk membuka jalan bagi industri madu yang berkembang pesat di sana. Sedangkan di Indonesia sendiri, jejak Apis mellifera dimulai sekitar tahun 1841 yang diperkenalkan oleh seorang warga Belanda bernama Rijkuns. Tetapi impor secara masif terjadi pada tahun 1970-an yang dilakukan oleh Pusat Apiari Pramuka dari Australia menuju Indonesia. Lebah ini dikenal jinak, produktif, dan sangat efisien dalam memproduksi madu. Bayangkan, dalam 1 tahun, satu koloninya bisa menghasilkan hingga 50 kg madu, jumlah yang luar biasa. Namun kemajuan seringkali datang dengan risiko. Karena terlalu diandalkan, mellifera juga menjadi spesies yang paling rentan terhadap penyakit, terutama parasit mematikan seperti Varroa destructor. Tanpa manajemen yang cermat, koloni mereka bisa runtuh dalam hitungan minggu maupun 1 bulan. Lebah yang kedua ialah Apis cerana. Di sisi timur dunia, kita menemukan Apis cerana, lebah madu asli Asia. Spesies ini telah hidup berdampingan dengan petani dan masyarakat tradisional selama berabad-abad. Berbeda dengan Apis mellifera yang penyebarannya sebagian besar didorong oleh campur tangan manusia. Apis cerana adalah lebah madu asli dan endemik di sebagian besar wilayah Asia. Persebarannya secara alami mencakup area geografis yang sangat luas dari Asia Timur hingga Asia Tenggara. Apis cerana memang hanya menghasilkan 3-5 kg madu per tahunnya. Namun, madu yang mereka hasilkan seringkali lebih murni dan aromatik karena berasal dari bunga liar yang beraneka ragam. Tapi ada tantangan unik, lebah cerana sangat sensitif terhadap gangguan. Bila merasa terancam, seluruh koloni bisa kabur meninggalkan sarang. Dan mereka merasa lebih sensitif terhadap gangguan, sehingga lebah ini tidak terlalu jinak jika dibudidayakan seperti lebah Apis mellifera. Yang ketiga ialah lebah Apis dorsata, lebah madu terbesar di dunia. Mereka tak bisa diternakkan dan tak bisa dikurung. Mereka hanya hidup di alam bebas, di puncak pohon tinggi, tebing batu, atau atap rumah pedalaman. Sarang mereka hanya 1 lembar besar, terbuka, menggantung seperti jaring raksasa dengan satu koloni bisa mencapai 100.000 individu atau lebih. Apis dorsata memiliki sejarah persebaran yang berbeda secara fundamental dari Apis mellifera atau bahkan Apis cerana. Tidak seperti 2 spesies lainnya yang telah dibudidayakan dan diintroduksi oleh manusia ke berbagai belahan dunia, persebaran alaminya membentang dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Habitat utama mereka adalah hutan hujan tropis, hutan gugur basah, dan area berhutan lebat lainnya yang memiliki pohon-pohon tinggi atau tebing-tebing curam untuk tempat bersarang.
Mereka sangat bergantung pada ketersediaan pohon-pohon besar sebagai lokasi sarang karena sarangnya yang tunggal dan berukuran raksasa. Mereka menghasilkan madu hutan alami, madu yang sangat dicari karena dipercaya kaya manfaat. Tapi untuk mendapatkannya, manusia harus memanjat pohon tinggi, bertaruh nyawa, menghadapi lebah yang sangat agresif dan kuat. Apis dorsata bukan lebah yang bisa dijinakkan. Mereka adalah warisan liar hutan tropis, penjaga ekosistem asli yang tak tergantikan. Dari ketiga jenis lebah, mereka adalah makhluk hidup dengan sistem sosial yang sangat kompleks, dikenal sebagai eusosialitas. Dalam satu koloni lebah madu, terdiri atas 3 kasta utama, masing-masing dengan peran vitalnya. Yang pertama ialah ratu lebah. Dalam satu koloni, hanya boleh ada 1 ekor ratu. Jika terdapat lebih dari 1, biasanya akan dibunuh oleh lebah pekerja, terkadang menyebabkan terjadinya pecah koloni lebah. Tugasnya hanya bertelur, dan bertelur. Ia bisa bertelur hingga 2000 butir per hari. Dan uniknya, ratu lebah tidak mencari makan, ia dilayani penuh oleh pekerja. Yang kedua ialah lebah pekerja. Lebah ini termasuk lebah betina steril, yang jumlahnya bisa mencapai 60.000 ekor. Mereka bertugas membangun sarang, memberi makan larva, membersihkan, menjaga suhu sarang, hingga mencari nektar dan serbuk sari. Yang ketiga ialah lebah pejantan atau drone. Lebah jantan ini memiliki tugas utama hanya mengawini ratu dalam proses kawin terbang. Setelah kawin, mereka akan mati. Ketika cahaya pagi menyentuh permukaan bumi, koloni lebah madu pun mulai bergerak. Di antara ribuan individu dalam sarang, ada kelompok kecil dari lebah pekerja yang memiliki tugas khusus, mencari nektar, bahan baku utama madu. Dengan menggunakan mata majemuknya yang sensitif terhadap sinar ultraviolet, ia mampu melihat pola tersembunyi di kelopak bunga, tanda di mana nektar berada. Jenis nektar yang dicari bervariasi, tergantung dari mana ia dikumpulkan. Salah satunya nektar monofloral. Nektar ini diambil hampir seluruhnya dari 1 jenis bunga saja. Ketika lebah mengumpulkan jenis nektar ini dalam jumlah dominan, mereka akan menghasilkan madu monofloral atau madu yang berasal dari 1 spesies tanaman utama. Contohnya, nektar bunga randu menghasilkan madu randu. Nektar kaliandra menghasilkan madu kaliandra. Yang kedua, nektar multifloral. Nektar ini dikumpulkan lebah dari berbagai jenis bunga yang berbeda. Dalam 1 musim panen, lebah mengunjungi banyak spesies tanaman yang sedang mekar, dan dari keberagaman bunga itulah mereka menciptakan madu multifloral. Yang ketiga, nektar ekstrafloral. Cairan manis yang dikeluarkan oleh kelenjar di luar bagian bunga tumbuhan, seperti pada daun, tangkai, ketiak daun, atau batang. Berbeda dengan nektar bunga yang ditujukan untuk menarik penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu, nektar ekstrafloral bukan untuk penyerbukan. Setiap lebah pencari mampu menghafal landscape, warna bunga, bahkan posisi matahari untuk terbang hingga beberapa kilometer jauhnya dari sarang. Tapi pencarian nektar tidak acak. Lebah pencari pertama yang menemukan bunga kaya nektar akan kembali ke sarang dan menari. Tarian ini disebut waggle dance, sebuah bentuk komunikasi canggih. Arah gerakan menunjukkan arah bunga terhadap posisi matahari, sementara durasi goyangan menunjukkan jaraknya. Ini bukan sekedar gerakan acak, tapi bahasa lebah yang ilmiah, sebuah peta hidup yang dipahami oleh seluruh koloni. Setibanya di bunga, lebah mengisap nektar yang dikeluarkan oleh kelenjar bunga menggunakan alat seperti sedotan panjang bernama proboscis. Nektar yang terkumpul tidak masuk ke lambung pencernaan biasa, tetapi masuk ke dalam kantung madu, ruang khusus yang hanya digunakan untuk menyimpan dan mengangkut nektar. Selanjutnya, enzim bernama invertase mulai bekerja. Enzim ini berasal dari kelenjar ludah lebah dan fungsinya adalah memecah gula kompleks dalam nektar menjadi glukosa dan fruktosa. Setelah kantung madu penuh, lebah kembali ke sarangnya dan memuntahkan nektar ke mulut lebah pekerja lain. Proses ini bisa berulang beberapa kali, dari satu lebah ke lebah lainnya. Setiap kali berpindah,
nektar semakin tercampur dengan enzim dan semakin terurai. Akhirnya, nektar diletakkan ke dalam sel heksagonal pada sarang lebah yang terbuat dari lilin. Nektar yang baru dikumpulkan masih mengandung sekitar 70–80% air, terlalu encer untuk disebut madu. Untuk mengentalkannya, lebah akan mengepakkan sayapnya secara berkelompok, menciptakan aliran udara hangat yang mempercepat penguapan air. Proses ini bisa berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari, hingga kadar air turun menjadi sekitar 17–20%. Saat mencapai tingkat kekentalan dan stabilitas tertentu, zat itu kini telah menjadi madu. Untuk menjaga agar madu tetap bersih dan tidak menyerap kelembapan dari udara, lebah akan menutup sel madu dengan lapisan lilin tipis. Madu inilah yang kemudian dipanen oleh para peternak dan siap untuk dikonsumsi,